Kak Sally, Iya, Nanda. Kak Sally Ini. aku izin ikut. Oke, banyakan, nggak apa-apa, yuk. Kita belum lebaran, Nanda. Izin maaf lagi, Din. Mohon maaf lahir dan Iya, batin. Mohon maaf Kak Sally kalau takaballah ada minal amin. kesalahan. Kesalahan kata atau perbuatan atau keestetikan Anda ini. Minal aizin Idem, wal idem. faizin. Sama-sama. Apalagi aku nih banyak ngomong di grup kan. Aduh. Maaf ya Kak. Mohon maaf lahir batin. Iya, Sarah, takaballah minal amin. Jadi, kita, humor kalian udah nyampe mana? Kimia apa? Bu Kimia. Ika, Bu Ika. Jadi kan Bu Ika di kelas aku tuh jarang banget masuk. Sejauh ini sih terlihat dari baru masuk 2 pertemuan ya. Ya, Iya, sama. Eh, 2 kali doang. Iya, iya, 2 kali dua doang kali. Kak. Benar, benar. Jadi kayaknya materi ini kita belum dapat deh Cuman kayaknya. ngasih tugas. Kenapa? Materi yang mau aku share ini kayaknya kita belum dapat deh. Coba lihat deh. Ini nih. Kalian udah dapat belum? Gugus karbonil. Dari Bu Ika ya, benar ya Kak. Kalau kelas aku jelas-jelas sih. Tinggalan banget. Kalian pada kerja pagi ya? Apa libur? Tanggal merah kan? Jadi ini tuh kayak gabungan ya, Rizka. Ini gabungan dari 3 bab ya. Yang pertama, Kalau di kalau di kelas pagi cuman 3 gugus fungsi aldehid keton sampai situ doang Kak. nggak ada karbonil ya. Karbonil belum. Belum. Jadi kalau aldehyde keton emang dia bagian dari gugus karbonil. Cuman ini ada juga nih. Ini kan aldehyde keton. Cuman ini lebih ke arah reaksi-reaksinya. Jadi bukan kayak penamaan lagi, udah ke reaksi pembentukan, reaksi dia bisa bereaksi dengan apa aja gitu. Lumayan sih ini, kayak kelas kelas kakap gitu. Semuanya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kita dapat kisi-kisi ya UTS, jadi nggak kayak harus diapalin banget gitu kan. Terus semuanya, hampir semuanya kayak tulisan bahasa Indonesia-nya hampir hampir dikit banget. Ini 3 ya, 3 bab. Berarti yang pertama gugus karbonil, yang kedua aldehyde keton, yang ketiga substitusi asil nukleofilik. Sebenarnya kalau dijelasin benar-benar ini lama banget ini, tapi kita langsung ke soalnya aja. Jadi kalau asil itu merupakan ya asalnya dari asam karboksilat, cuman karena dia bereaksi jadi menghasilkan asil. Misalnya dia bereaksi dengan halogen jadi asil halida. Kalau dari nih yang keempat substitusi alfa, berarti kayak ada 4 bab gitu ya, subbab, 4 subbab. Ini 5 adisi, reaksi adisi. Adisi itu reaksi penambahan. Nukleofilik itu yang suka terhadap nukleus. Atau lebih ke arah positif dia ininya, elektronegatifnya. Ada berapa tadi tuh? 5 ya? 5 suku. 6. Ada anhidrida asam, ada kondensasi aldol. Ini nama-nama reaksi yang udah terkenal ya. Raison condensation itu. Raison Smith. Agak kaget juga sih pas kemarin dikasih kayak gitu.
Ini udah kayak apa ya? Udah kayak bukan dasar lagi kan udah. Oke, jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jadi langsung aja ke latihan soal atau PR ya. Ini sebenarnya PR apa? Reguler 1. Jadi aku dapat dari reguler 1 dari Rizka. Di sini ada latihan-latihan. Sebenarnya kalau kita lihat dari reaksi-reaksi yang tadi tuh yang kita lewatin di atas-atas, itu puyeng banget sih, puyeng asli. Nyarinya aja kita yang ngelihat pakai apa istilahnya nggak ulangan gitu, nggak kuis, nggak ulang, itu lumayan ngerjainnya. Tapi sebenarnya nggak serumit itu. Kenapa dibilang nggak serumit itu? Jadi pertama-tama kalau kita dapat soal kayak gini yang benar-benar kayak, misalnya nih kayak apa ya? Kayak rumus kimia semua gitu kan. Itu triknya, itu yang pertama kita harus lihat reagennya dulu. Kayak nomor 1, reagennya itu kan si AgNH3 kan. Nah, ini lihat dari sininya dulu reagennya apa. Nah, setelah lihat dari reagennya, apa yang sampelnya yang direaksikan itu apa? Kalau kayak gini kan berarti dia CHO, berarti kan dia termasuk ada karbonilnya. Nah, karbonil itu kan ada karbonil keton, ada karbonil aldehid. Terus ada juga asam karboksilat, itu kan gugus-gugus karbonil. Nah, di sini yang nomor 1 itu, kita lihat itu ada si gugus karbonil, yang ini nih. Nah, gugus karbonil itu ditambahin agen H3+. Agen H3+ di sini dia jatuhnya sebagai agen pengoksidasi. Jadi kita memang lihatnya di si apa reagennya atau reaksinya itu apa. Setelah itu kita lihat di sini dia ada gugus karbonil. Jadi karbonilnya itu apa? Aldehid. Kenapa aldehid? Karena dia itu COH di sini. Ini C, ini O, ini H. Itu berarti dia aldehid. Beda dengan keton. Jadi kalau keton itu dia COC. Bentar. Oke, atau dulu. Jadi kita lihat dari sininya nih. Ini karbonil. Kemudian kita juga yang ininya. Berarti ini aldehid. Di mana gugus karbonil itu merupakan CO kan, gugus karbonil. Nah, kalau ada H di sini berarti dia gugus karbonil yang aldehid. Beda dengan yang keton. Kalau yang keton kan CO, sininya pasti ada C. Ya kan? Ini yang keton. Kalau yang ini kan H, berarti dia aldehid. Nah, si gugus aldehid bereaksi dengan si agen H3+. Kalau yang agen H3+ ini dia namanya pengoksidasi. Artinya reaksi yang terjadi yaitu reaksi oksidasi. Terus bagaimana cara cepatnya nih Kak? Gimana cara gampangnya Kak? Kita kalau ngelihat apa? Kalau ngelihat embel-embel kayak gini kayaknya udah pusing banget nih. Sebenarnya nggak sesulit itu. Kenapa bisa dibilang nggak sesulit itu? Karena kita apa? Nih, nih karena kita istilahnya cuman kayak plug and in aja. Jadi kita nggak perlu mikirin yang banyak-banyak kayak gini. Tapi kita justru kayak yang berubahnya itu apa? Yang berubahnya itu hanya yang ini aja nih, si H-nya aja. Dia itu merupakan rumus apa pembentukan asam karboksilat. Jadi di mana suatu aldehid, ini kan aldehid, dia dioksidasi menghasilkan suatu asam karboksilat. Kenapa bisa asam karboksilat? Karena memang udah rumus patennya begitu, dia menjadinya ini. Jadi CO. Yang lainnya tetap aja ini nggak ada perubahan sama sekali. Itu nggak ada kan? Tapi yang berubah cuman si ini ya, ketambahan H. Jadi oksidasi itu adalah penambahan hidrogen atau bisa juga dia apa penambahan rantai ya kalau oksidasi itu. Nah, sisanya itu adalah si AGS. Ini ada di PPT, ada di PPT. Jadi kan kalau kita sampai kayak ini kenapa terjadinya seperti ini, kenapa,
itu kita malah pusing. Pokoknya intinya suatu aldehid ditambahin zat pengoksidasi atau reagennya itu bisa AgNH3+, bisa KMNO4, bisa CrO3, itu kan banyak ya agen pengoksidasi. Dia akan membentuk namanya asam karboksilat. Intinya ini aja. Kalau yang embel-embel ininya masih tetap sama, nggak ada yang dirubah sama sekali. Terus hasil sampingnya dia Ag dalam bentuk solid. S itu solid ya. Artinya dia padat. Jadi itu. Terus nomor 1 deh ya. Selanjutnya nomor 2. Ini kita belajar bareng aja ya. Ada siapa aja nih? Jadi kita kayak belajar bareng, kalau ada yang nggak tanya langsung ngomong aja. Terus kalau ada yang salah atau apa. Karena jujur di kelas aku ini belum dapat materi ini. Jadi ini tuh kayak aku melihat dari PPT yang aku dapat, terus aku analisa gitu, benar-benar yang kayaknya sih begini gitu. Jadi kalau misalnya kemungkinan salah pasti ya bisa jadi salah juga. Terus selanjutnya nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan dia ada senyawa karbonil. Tapi karbonilnya kita harus tentuin dulu. Dia karbonil keton atau karbonil aldehid. Kalau ini kan dia jadinya bentuknya gini nih. C, ini O, di kanan kirinya itu kan C. Ya kan? Ini C-nya di sini. Di sininya dia berikatan dengan C lagi. Ini kirinya juga C. Jadi bisa dibilang rumusnya itu C, O, C. Nah, kalau COC begitu berarti dia bukan aldehid. Kalau aldehid COH. Ini sampingnya ini pasti berikatan dengan H atau hidrogen. Kalau COC berarti dia keton. Ini kayak gini ya. Maka disebut dengan karbonil keton. Nah, si karbonil keton kalau dioksidasi itu aku cari tuh nggak ada. Dia nggak terjadi reaksi apapun. Ini asumsi aku sendiri atau bisa dibilang hasil analisa aku. Jadi memang di bab itu yang bisa dioksidasi itu aldehid, asam karboksilat, ya kan? Itu dari situ nggak ada yang keton itu dioksidasi itu nggak ada. Jadi bisa dibilang ini tidak ada reaksi sama sekali. Tapi kalau mau yakinnya itu kok bisa kayak gitu kok nggak, aku nggak yakin. Mungkin dicari lagi literasinya keton itu kalau dioksidasi itu bisa atau enggak. Karena kalau KMNO4 itu merupakan agen pengoksidasi. Kemudian itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ada jawaban lain nggak? Ya, Rizka udah ngerjain, Rizka. Nomor 2 bener nggak? Nggak terjadi reaksi apapun. Aku minta ajarin Kak Sally karena Bu Mega ngejelasinnya sambil ngantuk, nggak jelas Kak, sumpah. Tapi offline kan Di ya? kelas 2A juga nggak nyampe, belum ada, Bu. Iya, ya, belum ada ya. Zoom, kita Zoom. Nah, Oh, udah Zoom. gitu, iya, kita dua skelas tuh 1A sama 1B sama-sama nggak paham diajarin sama Bu Mega. Soalnya emang gitu deh, Kak. Dia kadang-kadang kagok sendiri ngejelasinnya. Oh, iya, iya. Sebenarnya Bu Ika tuh kalau rajin masuk mungkin kayak enak gitu ya. Cuman memang jarang masuk. Jadi ya qadarullah ya, kita nggak kebagian nih kayak gini. Nggak Kita tahu baru deh. 2 kali di kelas pagi, Bu. Sama, Nggak tahu lah apa. Ya. sama. Kelas aku juga kayaknya seingat aku 2 kali deh. Kalau Bu Mega sih rajin masuk, cuman ya gitu ngasih tugas tapi dia ngejelasinnya nggak jelas, Kak. Ya ada plus minusnya sih ya, ngasih tugas tuh mungkin biar kita kayak approve diri kita sendiri gitu kan, mengimprovisasi sendiri gitu kan. Berarti ini Bismillah aja ya, mudah-mudahan paham, terus juga ya aku ya dengan keterbatasan yang ada sih. Jadi intinya kita memang kayak harus tahu dia itu karbonil keton atau karbonil aldehid. Nah, kalau karbonil keton dia itu rumusnya itu COC. Setelah gugus karbonilnya dia pasti ada C lagi. Kanan kirinya bisa itu C atau yang kirinya C, yang kanannya C. Tapi kalau karbonil aldehid dia pasti COH. Nah, itu yang membedakan. Karena kalau dari situ aja kita belum paham,
ya bakal kayak sananya terseret-seret lagi. Nih kan kayak gini nih, ini kita nggak usah dipusingin dengan ininya, karena kalau ini pasti kan bisa dirubah-rubah gitu kan, apa dia mau 2, 3, atau tambahin lagi CH3, pokoknya itu benar-benar yang kayak rumit banget, nggak usah dipusing. Kita lihat fokusnya ke sini. Kita tentuin, berarti dia karbonil keton, karena dia C, setelah CO-nya itu C, lagi kirinya juga C. Nah, setelah kita tahu karbonil keton, nah kita lihat di sininya. Di sini ada iodium sama OH-. Nah, kalau iodium sama OH-, kita itu berarti reaksi yang terjadi itu seperti apa? Apa hasilnya, terus hasil sampingnya apa? Jadi tujuan reaksi ini sebenarnya mau membentuk apa? Atau mau menghidrolisa malah justru menguraikan suatu senyawa gitu. Tapi kalau di sini bisa aku cari-cari yang ini nggak ada di PPT. Jadi di sini ada uji iodoform. Uji iodoform itu artinya bisa dibilang dia tujuannya itu mau membentuk ini nih, iodoform atau CH3. Dari awalnya suatu senyawa karbonil keton, kemudian dihasilin iodium, direaksiin dengan iodium dalam suasana basa atau OH-, dia ada hasil sampingnya ini, endapan warna kuning. Nanti mungkin kita lihat lagi yang waktu kita praktikum kimor waktu itu, kan ada tuh iodoform di situ. Jadi suatu karbonil atau keton. Nah, terus hasilnya bagaimana kok bisa kayak gini, Kak? Jadi memang kayak apa ya, plug and in gitu ya. Jadi ini berikatan dengan si iodiumnya. Nah, berikatan dengan iodiumnya membentuk CH3. Nanti kalian cari aja kalau misalnya belum yakin, uji iodoform atau pembentukan iodoform dari senyawa karbonil keton. Nanti pasti nemu. Terus tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetes adanya si aldehid atau keton ini direaksikan dengan ini, apakah benar dia membentuk iodoform. Terus juga yang bawahnya, syaratnya di samping karbonilnya ini adalah CH3. Ya, karena dia itu memang karbonil keton kan. Kalau karbonil keton dia COC. Bisa CH3, bisa lagi di kirinya CH3 juga. Oke, di sini ini nggak ada di PPT. Tapi kalian bisa searching sendiri nanti kalau masih belum paham. Selanjutnya nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini ada. Ini ada di PPT. Bisa disintesis asil halida. Jadi suatu karbonil gugus. Jadi karbonil itu kan gugus. Gugus itu bisa asam karboksilat, bisa aldehid, bisa keton. Nah, yang di sini asam karboksilat. Cara taunya gimana, Kak? Kita lihat dari si karbonilnya. Kalau si karbonilnya itu apa? Di sampingnya ada CH3, COH kayak gini. Kalau ini kan karbonil ya. Karbonil itu CO. Karbonil itu kan CO, gugus CO. Kan di sampingnya itu OH, berarti COH. Kalau COH itu namanya asam karboksilat. Kita nggak sedetail ini namanya asam karboksilat, namanya nggak sedetail itu, tapi kita tahu itu senyawa, suatu senyawa asam karboksilat. Yaitu propanoat atau benzoat, itu nggak disebutin detailnya, nggak sedetail itu. Jadi kita lebih ke arah dia itu direaksikan dengan reagen ini, hasilnya itu apa. Terus tujuannya untuk apa? Kalau di sini tujuannya untuk pembentukan asil halida. Nah, si asil itu apa sih, Kak? Asil halida itu adalah suatu asam karboksilat yang direaksikan dengan suatu halogen. Halogen pasti masih ingat ya. Halogen itu bisa F, Cl, Bri. Ini kan karbonil. Karbonilnya jenis apa? Karbonilnya jenis asam karboksilat. Karena ada gugus COH. Terus direaksikan oleh si ini, SOCl2. Nah, di sini ada Cl.
berarti dia masuknya halogen. Halogen itu apa? Ada F, Cl, Br, ada I. Itu namanya unsur halogen. Nah, suatu karbonil asam karboksilat direaksikan dengan halida atau halogen, dia membentuk suatu hasil halida. Nah, kan kalau kita udah tahu dia itu sintesis hasil halida, berarti kita tinggal rubah. Di mana si OH-nya ini dirubah menjadi si Cl. Ini nih. Jadi tinggal COCl. Ini yang berubah. Kalau yang lainnya nggak ada perubahan sama sekali, tinggal ditempelin aja di sini. Jadi yang berubah ini. Si OH-nya, berarti di sini tambahin H2. Itu sih yang nomor 4. Terus selanjutnya nomor 5. Nah, kalau yang ini juga ada di PPT ini. Di mana namanya itu sintesis asam karboksilat. Itu di slide PPT. Kenapa bisa tahu? Karena di sini ada reagen namanya Mg. Ada dalam suasana ether ya. Mg-nya dalam suasana ether. Dia nama reaksinya itu sintesis asam karboksilat. Dikit. Jadi kayak apa ya? Kita harus lihat dulu reagennya apa, yang direaksinya itu apa. Jadi kalau udah kita tahu dari situ udah gampang, kita nggak perlu kayak ribet-ribet kayak gimana sih, kayak gimana gitu. Nah, bisa dilihat kan di sini, ini bisa aja segi 5, segi 6, bahkan segi 7 gitu. Bisa aja segi 6 gitu kan kayak biasa. Atau segi 7 juga. Itu memang bisa aja. Tapi kita lihat di sini. Si Br ini kan dia halogen. Atau bisa dibilang aril halida ya kan. Ini suatu senyawa siklik gitu. Kemudian dia berikatan dengan Br atau di sini halogen. Kemudian direaksikan dengan CMG dalam kondisi ether, kemudian dia ditambahin CO2 tambah H3O+. H3O+ itu apa? Yaitu H2O ditambah O+, jadi H3O. H3O, H2O ditambah H+ ya. H3O+. Nah, kan kita bingung kan karena ini banyak banget terus reaksinya kayak gimana. Nah, itu tinggal kita apalin aja dia itu memang pembentukan asam karboksilat. Jadi di sini yang berubah si Br-nya berubah menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat tuh kayak gimana? Asam karboksilat itu COOH. Langsung aja di sini plug in, masukin asam karboksilat. Kok yakin banget Kak, kok kayak gitu? Bisa dilihat di PPT. Jadi memang dia nanti ada hasil sampingnya itu HBr. Jadi Br-nya itu memang menjadi gugus pergi. Kan kita pernah belajar dulu living group di Kimor 1 kayaknya. Jadi living group itu si Br-nya itu memang dia ikatannya itu memang tidak terlalu kuat. Jadi dia merupakan disebut living group atau gugus pergi. Karena dia ada H di sini, dia menjadi gugus perginya yaitu HBr atau hasil sampingnya. Tapi memang kadang hasil samping ini nggak kita cantumin karena memang tujuannya dia memang sintesasi asam karboksilatnya. Asam karboksilatnya ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh, lanjut dulu kali ya. Jadi kita memang lihat dari reagennya. Mg ether itu kan memang
Udah paham. Kemudian BR ini memang selalu dia menjadi living group atau memang dia kalau kita perhatiin dia itu memang kan senyawa-senyawa halogen itu di sistem berkala unsur itu dia kan golongan 7 dan 8 gitu kan ya. Nah, itu memang yang menjadi gugus pergi. Jadi dia memang sering lepas. Nah, dia menempelnya di sini. Tuh. Itu pembentukan asam karboksilat. Mungkin dihafal juga itu ya. Terus selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 itu suatu alkohol primer. Kenapa alkohol primer? Ini kan ini kita nggak usah terlalu pusingin kenapa ini begini, terus ini kok bentuknya aneh ya gitu nggak. Tapi kita fokus ke sininya. Jadi jangan terkecoh dengan beberapa senyawa yang mendistrak kita atau mengecoh perhatian kita. Sebenarnya nggak serumit itu senyawa ini, tapi yang paling kita garis bawahi ini si alkohol primernya. Kenapa disebut alkohol primer? Jadi alkohol itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau alkohol primer, C yang mengikat gugus OH-nya, dia mengikat berapa C? Dia mengikat 1 di sini. Tuh. Disebut alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, C yang mengikat si gugus OH, yang C yang ini, dia mengikat 2 C. Ini 1, ini 2. Itu yang sekunder. Kalau yang tersier, dia mengikat 3 C lainnya. Nah, bukan OH-nya ya, yang perhatiin, tapi C yang mengikat. Itu alkohol sekunder. Nah, di alkohol primer dan sekunder bedanya apa? Bedanya, kalau yang primer, ketika dioksidasi, dia menghasilkan aldehid. Kalau alkohol sekunder direaksikan dengan pengoksidasi, dia menjadi keton. Jadi merupakan reaksi sintesis aldehid. Jadi kita nggak perlu ke sini yang ini. Kalau yang ini udah tinggal ngikut aja, pindahin aja ke sini. Nah, yang ini kita rubah menjadi aldehid. Aldehid itu kayak gimana? COH. COH itu aldehid. Jadi ini udah langsung berubah menjadi aldehid. Terus Kak, yang ininya sisanya bagaimana? Ya, dia menjadi hasil sampingnya yaitu H2. Tapi kan Kak percaya kok bisa langsung gampang kayak gitu, gampang. Ya memang begitu. Jadi memang kadang-kadang suatu senyawa kimia memang tidak seperti fisika A tambah B sama dengan B tambah A atau B tambah C, tapi dia menghasilkan C. Dia menghasilkan si aldehid. Oke, ini ada di PPT. Terus CrO3 memang merupakan dia agen pengoksidasi. Kemudian selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7 ini dia merupakan, di sini kalau kita lihat ada BR juga, ada juga di sini COH ya, atau ada gugus karbonil, CO-nya, kemudian ada OH-nya. Berarti dia namanya karbonil asam karboksilat. Jadi karbonil itu bisa karbonil keton, karbonil aldehid, karbonil asam karboksilat. Kalau asam karboksilat dia COOH. Ini namanya karbonil asam karboksilat. Setelah kita identifikasiin, oh ini karbonil asam karboksilat. Kemudian di sini ada CN. CN itu siano. Ya, CN itu siano. Nah, di sini dia itu merupakan reaksi yang terjadi itu reaksi adisi nukleofilik. Jadi tadi ada tuh bab adisi nukleofilik. Nah, di sini adisi itu adalah penambahan menambahan rantai Jadi adisi nukleofilik ini adalah penambahan rantai atau penambahan atau dia pemasukan dari senyawa nukleofilik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini
ditambahin CN, berarti dia tujuannya itu memang memasukkan si CN ini ke dalam senyawa ini, senyawa asam karboksilat. Nah, nanti dia akan masuk si CN-nya di sini. Setelah masuk CN, dia yang tadinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dan dia ini OH-nya memang awalnya dari OH dari tetap ya. Jadi awalnya si OH-nya ini 2 rangkap, O-nya 2 rangkap, lepas dia berikatan dengan si sininya. Penambahan CN. Nah, setelah itu sebenarnya ini merupakan kayak senyawa apa ya? Senyawa nukleofilik, makanya disebut adisi nukleofilik. Nah, ini sebenarnya ini adalah produk antara. Jadi kalau kita perhatiin, kenapa disebut produk antara? Karena dia memang O-nya di sini memang masih berupa ion atau O-. Karena memang O itu merupakan penarik elektron yang besar ya, berarti dia O-. Nah, setelah O- di sini ada ketambahan suasana asam H3O+, maka dia menjadi ketambahan hidrogen menjadi COH menjadi ini. Ini ada di slide juga halaman berapa ya? 30-an deh kayaknya. Cyanohidrin ya. Iya ya, ini cyanohidrin. Ada reaksi pembentukan cyanohidrin. Itu ada. Terus caranya gimana Kak? Kok bisa kayak gini sih Kak bentuknya? Ya memang apa ya? Dia itu kita harus nentuin dulu. Ini reaksinya apa? Reaksi adisi nukleofilik. Jadi dari kata-kata ini kita paham dia itu penambahan rantai si apa yang mau kita tambahin yaitu si CN-nya. Sini CN-nya yang ditambahin. Dimasukin ke dalam senyawa yang ini. Kalau yang lainnya selebihnya sama. Ini sama ya kan. C-nya juga masih tetap, cuman emang di sininya ketambahan OH, di sini OH. Tadinya awalnya rantainya dia itu 2 atau alkena ganda, kemudian menjadi rantai tunggal. Ini tinggal kayak nyalin aja gitu kan. Terus selanjutnya nomor 8. Kalau masih belum paham juga mungkin nanti coba diperhatiin lagi dari reaksinya, kok begitu ya, kok begitu ya. Jadi kalau kita semakin sering lihat suatu, ini kan rumus kimia ya, rumus kimia, reaksi kimia, nanti kita kan kayak nyadar sendiri, oh ini karbonil, oh ini asam karboksilat, dia ada sianonya, berarti dia pembentukan sianohidrin, namanya adisi nukleofilik atau reaksi pembentukan sianohidrin. Jadi kayak kita nyadar gitu kayak ada oh ini refleks ini jadinya ini begini. Kemudian selanjutnya nomor 8 masih gugus karbonil juga tapi karbonilnya apa? Karbonilnya yaitu karbonil aldehid. Sini karbonilnya masih tetap karbonil aldehid kan COH gitu kan. Nah, setelah kita tahu karbonil aldehid di sini ketambahan KMNO4. KMNO4 itu memang udah terkenal banget. Dia itu merupakan pengoksidasi kuat. KMNO4 itu agen pengoksidasi kuat. Makanya reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Ini ada di PPT juga di materi. Walaupun depan-depannya diganti, tapi memang secara prinsipnya dia tetap sama. Cuman memang kayak kita terkaitan dengan senyawa-senyawa depan. Yang awal-awal ya, itu ada oksidasi dari aldehid. Jadi aldehid, kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nih, ada di PPT slide ke-8. Slide ke-8 ya. Jadi suatu aldehid, ini aldehid yang kita paham, karbonil aldehid, dia dioksidasikan, kuncinya di sininya nih, KMNO4, dia merupakan agen pengoksidasi kuat. Walaupun di contoh di PPT-nya nggak ada KMNO4 kan, tapi kita memang paham KMNO4 itu agen pengoksidasi kuat. Kayak nalar aja langsung. Dia akan menghasilkan asam karboksilat. Langsung aja ini jadi asam karboksilat.
Gitu deh. Oke, ini yang pertama selesai. Selanjutnya yang bawah. Nah, nomor 9. Kalau yang nomor 9 ini, yang kita perlu garis bawahin itu yang ini, halida. Senyawa alkil halida, ini alkilnya, ini alkilnya, ini halidanya, maka disebut senyawa alkil halida. Ditambahin siano, dia menghasilkan ini substitusi nukleofilik. Kalau kita pernah belajar tuh dulu kimor zaman dulu, senyawa alkil halida ditambahin CN dalam suasana asam H3O+, dia akan menghasilkan namanya substitusi atau namanya penggantian menjadi gugus pergi atau pemasukan. Ini CN, jadi reaksi ini bertujuan memasukkan si CN ini ke dalam senyawa ini, alkil halida ini. Dimasukin caranya gimana? Bagian mana sih yang mau lepas? Apa bagian yang ini? Apa bagian yang ini? Atau yang ini? Yang ini? Ya kan? Yang mana sih? Jadi karena Cl ini ada 2, Cl yang ini 1, Cl ini 2. Kita lihat dia posisinya di mana. Kalau yang Cl ini, C-nya ini merupakan alkil, ini kan berikatan dengan 2, berarti sekunder. Kalau Cl yang ini, dia berikatan langsung dengan si gugus sikliknya. Berarti yang mana nih yang bakalan lepas? Yang ini atau yang ini? Jadi yang bakal lepas itu yang ini. Karena kenapa dia posisinya tidak sekuat yang ini? Karena dia berikatan langsung, ya kan? Terus kalau yang ini dia posisinya sebagai C sekunder. C yang mengikatnya itu merupakan C yang mengikat 2 C lain. Kalau ini kan enggak, dia langsung berikatan. Berarti dia yang ini yang bakal menjadi living group atau gugus pergi. Jadi CN-nya langsung dimasukin di sini. Jadinya begini. Yang lainnya tetap nggak ada perubahan sama sekali. Itu substitusi nukleofilik. Jadi senyawa nukleofilik itu merupakan senyawa yang penyuka proton atau elektronegatifnya dia itu positif. Maka dari itu dia lebih ke arah yang ini yang suka, yang lepas. Kemudian yang ke-10, kalau ada yang mau ditanyain atau kurang cocok atau Kak, ini kok kayak gitu ya, langsung aja ya, maksudnya biar kayak bisa langsung kita bahas gitu di sini. Mungkin ada yang udah ngerjain terus kok beda. Nah, ini masih yang tadi yaitu di sini itu reagennya itu AMG dalam suasana ether. Terus ada CO2, ada H3O+, ini namanya pembentukan asam karboksilat. Di mana walaupun di sini nggak ada gugus karbonilnya, tapi tetap dia itu ada si Cl. Kalau yang tadi kan memang ada gugus karbonil ya kan? Kalau ini dia Cl, di mana dia memang yang sering menjadi living group atau jadi kan pilihannya dia mau yang dinempel di sini atau nempel di sini gitu kan. Pilihannya adalah si Cl. Dia yang menjadi living group atau yang pergi dari senyawa ini. Maka di sini pembentukan asam karboksilat. Nempelnya di sini COH. Asam karboksilat begini. Atau bisa juga yang kayak gini. OH. Nah, di sini merupakan Cl-nya menjadi HCl karena di sini ada penambahan H3O+. Gitu. Oke, ini yang pertama udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Atau kok kayak gitu ya Kak? Kok bisa sih? Ya memang yang pertama kali kita harus tahu dia itu reagennya apa? Tujuannya. Iya, iya. Ini gula. Ini apa? Gula. Ini apa?